Bagus sekali. Hasil potongan pun juga rata ya, kayak gini. Potongannya halus, kemudian rata ya, dari sini ke sini. Nah, ini juga dari sini ke sini rata, terus juga sama. Ini ketebalan sekitar 1,9, nah, atau bisa disebut 2 mili ya. Kalau yang ini ketebalan, kalau ini ketebalan sekitar 3,8, jadi tidak persis 4 ya, ini 3,8. Oke. Halo sobat bos mesin. Nah, hari ini kita akan mengoperasikan alat pemotong kerupuk manual. Nah, alat ini pengoperasiannya manual ya, cukup ditekan aja. Kemudian ini kebetulan kita punya dua jenis. Jadi ini ada jenis pemotong model baru yang ada setaran kawatnya di belakang. Kalau ini yang model lama. Kemudian ini juga ada perbedaan di ketebalan. Kalau yang ini ketebalan standar atau sekitar 2 mili, kalau yang di sebelah ini ukurannya 4 mili. Bisa dikatakan sangat tebal ya. Cuman ini kasarnya minyaknya 4 mili, jadi kita buatkan sesuai dengan pesanan. Kalaupun nanti ada teman-teman yang membutuhkan dengan ketebalan selain 2 mili, bisa nanti dibikinkan 2,5, 3, 3,5, atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk alat ini fungsinya untuk memotong kerupuk dengan adonan lunak seperti ini. Nah, ini adalah kerupuk puli bawang, atau mungkin kalau di tempat lain ada yang menyebut kerupuk rambak bawang ya. Nah, untuk bahan dari kerupuk ini biasanya bahan dasar tepung terigu sama kanji, perbandingan bisa sama banyak atau terkadang ada juga yang lebih banyak terigunya. Nah, oke, untuk proses pemotongan ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Ini karena alat pemotong ini menggunakan pisau jenis kawat. Nah, jadi karena tidak punya sisi tajam kayak pisau cutter kayak gini, jadi ini khusus untuk memotong adonan lunak seperti ini. Dan juga waktu proses pendinginan ini plastiknya tidak boleh dibuka. Kenapa? Kalau plastiknya dibuka, nanti adonan bagian luar nanti akan mengering. Ada kulit keringnya, ini nggak bisa motong karena jenis pisau kawat tadi. Kemudian kelebihannya dari alat ini, bahan tidak perlu di freezer atau dikeraskan dulu. Jadi proses lunak ini bisa dipotong. Jadi bisa menghemat waktu, kemudian menghemat biaya juga karena nggak perlu beli mesin freezer, dan juga waktunya lebih lama kalau pakai freezer ya. Kemudian kelebihan yang lain ini, kalau tidak di freezer, kerupuk biasanya rasanya lebih enak, karena kalau di freezer biasanya adonannya agak mati ya, jadi rasa dari bumbunya agak menurun. Jadi kalau pakai alat ini selain lebih cepat, rasa pun juga lebih baik. Nah, oke, jadi pada berapa lama langsung aja kita operasikan. Nah, untuk pertama kali sebelum motong, kita kasih minyak dulu di bagian kawat. Nah, ini cuman waktu awal aja. Kemudian bentar, ini kayaknya lebih panjang daripada pipa. Ini kita potong jadi 2 dulu. Kemudian ini kita buka. Ini kita kasih sedikit minyak supaya tidak lengket ya, dan memotong lebih mudah. Tekan sini. Nah, itu tinggal langsung ditekan.
untuk penekanannya tidak usah terlalu dipaksa, yang penting kalau udah mulai jalan itu diikutin aja. Nah, oke, kita cek hasilnya. Nah, oke, ini dia, kita cek untuk hasil potongannya. Bagus ya hasil potongannya. Ini ketebalan 2 mili. Oh iya, untuk alat model manual ini kelebihan yang lain selain tadi tidak perlu di freezer, ini bisa kepotong sampai bagian ujung. Nah, ini kalau motongnya pakai pisau manual kayak ini sangat sulit ya motong kayak ini. Nah, ini bahkan sampai ujung sini bisa kepotong rapi. Nah, kayak gini. Ini pun sebenarnya masih ada lagi. Nah, kayak gini. Jadi kalau ujung bisa kepotong bagus seperti ini, bisa meminimalisir kerupuk yang rusak atau kerecekan yang terbuang. Nah, gitu. Oke, ini untuk ketebalan yang 2 mili. Sekarang kita akan motong untuk ketebalan 4 mili di sebelahnya. Karena ini wadahnya cuma satu, sekarang kita pindah dulu. Nah, ini seperti biasa, kita kasih sedikit minyak karena ini pemotongan yang pertama. Oke, sekarang kita masukkan lagi. Oh ya, kita kasih ujung di sini aja biar nanti kelihatan di video. Nah, ini ya. Tadi yang ukuran 4 mili ini. Nah, ini kita cek ketebalannya. Oke, nah ini memang sangat tebal ya. Ini kalau daerah sini sih memang ketebalan, tapi ini permintaannya untuk luar pulau ini. Mungkin di sana memang suka yang tebal-tebal. Nah, sama. Ini juga bisa memotong sampai bagian ujung. Nah, ini yang bisa meminimalisir kerecekan yang rusak. Jadi hasilnya bisa lebih banyak, yang bagus. Nah, kayak gini, ini pun bisa potong, masih kepotong jadi 2. Nah, bagus ya. Nah, sekarang kita bandingkan ketebalan antara yang 2 mili dan juga yang 4 mili. Nah, sangat beda sekali ya. Oke, jadi kita ukur. Ini ada alat ukur. Ini ketebalan sekitar 1,9. Nah, atau bisa disebut 2 mili ya. Kalau yang ini ketebalan, kalau ini ketebalan sekitar 3,8. Jadi tidak persis 4 ya, ini 3,8. Kalau ini tadi sekitar 1,9. Oke. Bagus sekali. Hasil potongan pun juga rata ya, kayak gini. Potongannya halus. Kemudian
rata ya, dari sini ke sini. Nah, ini juga dari sini ke sini rata, terus juga sama. Ini yang 2 mili tadi. Kayak gini. Hasil potongannya bagus. Biasanya rata. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau menggunakan alat model manual ini memiliki beberapa kelebihan ya. Kesimpulannya tadi beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, kerupuk tidak perlu di freezer, jadi bisa menghemat waktu dan juga biaya. Kemudian karena tidak di freezer, rasa dari kerupuk juga lebih gurih karena adonannya tidak membeku ya, tidak mati. Selain itu pun hasil potongan itu juga bagus, rata, tipis. Kemudian yang cukup penting tadi, di ujung kerupuk tadi bisa kepotong sampai bagus. Jadi itu bisa meminimalisir banyaknya kerupuk yang terbuang atau kurang bagus potongannya. Oke. Jadi cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Pos Mesin.